Halo, Mr. Putin. Nah kan? Aduh, di nuklir tadi. Oh iya, yes. Mr. Rangga ya, Lord Rangga. Iya. Iya. Sudah saya peringatkan untuk kedua kali bahwa Bisa. Iya, para halus internasional, selamat datang di Raja Halu, Ratu Halu. Bersama Baby, Kumasari dan Aldi Taher, acara barunya Wow dari Entertainment. Wow Entertainment. Kenapa dari sih? Hari ini kita kedatangan tamu spesial, tokoh dunia. Tokoh dunia, sampai mama juga jadi salah tuh tadi. Iya. Terima kasih Bang Firdaus. Udah ganteng-ganteng Lord Rangga, Bu Susi. Terima kasih. Halo. Di tengah-tengah kesibukan mereka, Bang Firdaus tadi cerita dari mana baru landing dari? Saya dari Amerika, tadi kebetulan buruk saya sayapnya copot satu, jadi dipasang dulu. Oh, ya. Gitu. Tadi saya mau naik sejadah, tapi sejadahnya dipakai sama itu. Aladin kali ya. Aladin. Oh, Aladin, kirain alarm. Naik buruk saya nyampe sini. Terima kasih Bang Firdaus tengah-tengah kesibukan schedule internasionalnya udah mau mampir di sini. Dan Lord Rangga, terima kasih sebagai ini pemangku bumi dan pemimpin dunia tatanan baru. pemangku bumi, wes. terima kasih Lord. Tadi dengar juga baru datang dari Sarajevo. Kebetulan kita terakhir menggunakan helikopter dan tadi dititipkan di Senayan. Indomaret. Oh, sampai Indomaret ya? Indomaret nggak muat Bang. Tapi semalam katanya ada meeting sama Mr. Putin. Iya, dan itu soal biasa, soal meeting. Mikhail Oke, tadi Gorbachev. kan Iya, berkaitan. Iya. Gus Aceh. Gorbachev. Tadi kita bahas ya, dan Gus Musi. Terima kasih. Dan yang mulia Ratu Halu dan Raja Halu, Lord Rangga memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Mantap. Karena tanpa Halu tiada impian. Gus. Ada impian, itu tiada atas. Woi, semua akan halu pada waktunya ya. Oke, kita akan langsung aja nih, kita akan bahas mengenai perpolitikan. Ini nggak ditanya, Papa. Gus Musi, Papa lupa gimana sih, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Wah, sak durunge Allah gawe langit sapu itu, bumi sapu itu. Allah nurunake lafat alif kang tumurun ana ing tengah-tengahing jagat, wujude alif nurullah. Kang manjing ana ing ragaku, rub surup kersane Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa meneh? Jadi dia dari Pakistan tadi begitu langsung nyampe. Iya, nyampe. Nggak naik apa-apa. Nggak naik. Tahu nyampe depan. jalan kaki. Pantesan Pakai injak 3 kali. Pantesan bulu-bulu ketinggalan semua dia. Dia nginjek 3 kali langsung nyampe. Iya, Sebetulnya tadi kita nggak aminin kalau nyampe lagi dia ke Pakistan. Saya sebagai Raja Halu dan Ratu Halu sangat mengapresiasi, sangat senang kedatangan tamu-tamu istimewa. Spesial kita. Ya dari trio ubur-ubur ini ya. Bang, Lo trio ubur-ubur. Bukan trio Iya, wow. karena punya anak pokpoy dia. serius, ini serius. Gak ada bercanda kali ini. Mama. Papa gimana sih? Iya. Tadi dia udah pakai bulu bentet tuh. Bulunya lari semua ke baju mama nih. Oke, Bang Firdaus, datang nih ke rumah. Lord Rangga, dan Gus Wesi izin. 2024 ini sebentar lagi akan kita Hadapi. Ya, temuin. perpolitikan sudah semakin memanas. Sekarang saya tanya, untuk 2024 calon presiden yang cocok maju untuk memimpin Indonesia dari Bang Firdaus. Iya. Kalau dari saya yang punya hubungan internasional dan alam gaib ya. Karena kalau tidak presiden Indonesia yang tidak punya hubungan internasional dengan negara-negara dunia, terhubung dengan jin-jin yang ada di seluruh alam semesta, iya. Ini nggak bisa mimpin Indonesia. Karena Indonesia ini adalah kata Lord Rangga sumbernya daripada kehidupan dunia. Betul. Yaitu di Bandung ya Lord.
Iya, itu benar. Atlantik. Betul, Jadi sekali semua di orang-orang di dunia nih, baik orang alam nyata maupun goib, Iya, rapatnya di Bandung. betul. Ya, dewaranya, dewa tertinggi. Iya, itu betul. Jadi Saya asal pernah manusia dengar di dunia ini semuanya tuh rapatnya di Bandung. Ya, Ya. sebagai pusat pemerintahan. Iya, betul. Sebagai calon pemimpin Indonesia harus bisa mewakili keterwakilan di dunia baik di alam goib maupun alam nyata. Yes. Ini udah ada rapat ini. Nah, berarti secara nggak langsung Bang Firdaus mau bilang Bang Firdaus akan maju juga dalam pencalonan presiden wakil presiden. Kalau kami sebagai pemangku tatanan dunia, Iya. ya, ini saya udah diangkat sama Rod nih sebagai Dia akan jadi apa? Diangkat jadi asisten tatanan dunia ya. Ikut. tatanan roti ya. Jadi sebagai pemangku dunia kita tidak menjadi pemimpin untuk negara Indonesia, tetapi pengawas. Benar gak, Lord? Ya. Kalau salah bisa. Profesor ya. Jadi Bang Firdaus, Nggak Bang apa-apa. Firdaus ini kan dengarnya juga sekarang menjabat sebagai presiden artis-artis internasional. Betul. Jabatan saya banyak banget. Saya pengamen bulungan. Dan saya juga kan lawyer sebenarnya. Saya ini ketua umum organisasi. Saya mah anak kaki lima. Gue juga kan wartawan. Dan saya juga rocker. Gue punya wartawan. Gue sampai sekarang masih tercatat sebagai ketua umum wartawan. Saya ini ratingnya tinggi. Saya juga public figure. Kadang-kadang waktu saya ini nggak keburu. Akhirnya saya pakai ilmu pecah raga. Jadi saya pakai iya. Ilmu apa? Jadi Pecah raga. kornet. Jadi kalau saya ada rapat LSM di sana, Iya. saya pakai raga saya yang lain. Kalau saya ada rapat dengan artis, saya pakai raga Tunggu saya Bang yang lain. Firdaus Iya. pecah raga apa pecah mangkok? Cuci botol. Karena susah gitu loh. Jadi berarti badan Bang Firdaus itu sudah terbelah-belah untuk menghadiri Iya. rapat-rapat tersebut. Jadi udah konsekuensi sebagai pejabat dunia, pemegang pemangku alam semesta. Ini udah punya resiko dan harus mempunyai kelebihan dari manusia biasa. Betul. Jadi kalau kita ingin melakukan apapun, Berarti manusia setengah dewa ya? jangan bilang setengah dewa. Lebih dari itu. Pantesan rambutnya keriting semua tuh ya, saking pecah-pecah tuh ya. Oke, Bang Firdaus, kemarin kita sempat dengar pemberitaan Bang Firdaus mau mensomasi Raffi Ahmad. Oh gitu. Iya. Itu kelanjutannya gimana? Sebenarnya nggak mensomasi ya, ditanya itu Alasannya awal kan kita dengar di berita ya, dengar berita dan itu viral banget gitu. Bang Firdaus itu menyampaikan di ruang publik bahwasanya bisa jelaskan? jadi gini, kan banyak orang sekarang ini mempermainkan sultan-sultan, nama sultan dibikinlah model merek S, sultan ini sultan itu, sementara ya secara hukum aja sultan di kamus besar bahasa Indonesia aja adalah pemangku adat tertinggi di daerahnya masing-masing. Oke. Iya. Sebelum Indonesia ini dijadikan kepala daerahnya bupati dan Di Malaysia sama Brunei pun juga masih itu juga sangat ada, masih mulia ada ya. sangat sakral gitu loh. Tetapi di Indonesia hari ini siapapun yang berbicara tentang sultan itu ya jadi bahan lawakan gitu loh, di bahan candaan. Awas lo sultan datang, sultan ini sebenarnya nggak boleh. Makanya saya bilang siapapun yang menyatakan dirinya itu mengaku-ngaku sultan tapi untuk hal yang memperolok itu nggak boleh. Jadi apa yang akan Bang Firdaus lakukan sebagai pemangku tatanan dunia internasional? Jadi nasihatnya Lord Rangga. saya memberikan gambaran bahwa saatnya sekarang ini generasi para sultan dan pimpinan-pimpinan dunia muncul, ya Lord ya. Ya. Bermunculan Bermunculan karena mulai melihat saat ini. dunia ini sudah menjadi tatanan baru. Apa yang harus dilakukan maksud Bang Firdaus tuh? Mereka harus ngapain gitu? Mereka harus banyak-banyak zikir, Masya Allah. sering-sering makan nasi kuning di rumah, gitu loh. Nasi hijau nggak boleh. Jangan lupa minum obat panas. Tadi saya itu gara-gara kompresor. Karena gini, Orang orang sakit kepala 2 tadi. Tahu aja. pasca COVID-19, ya sementara dunia ini kan di restart ya menurut Lord Rangga. Bener. Nah orang banyak yang sakit panas. Sakit banget Kenapa? tadi demam tinggi Karena tuh. nggak punya duit, puyeng panas akhirnya. Makanya saya bilang tadi, Betul. sering-sering banyak makan nasi kuning yang murah, Oke. lalu minum obat. Tadi nasi cumi gratis lagi. Jadi Kita untuk sendiri, untuk ya yang kan? ngaku-ngaku sultan, Jangan. banyak makan nasi kuning, Ah. sama minum. Minumnya Micin. kopi setengah matang. Nah, kita akan bahas nih Lord Rangga sebagai tadi jabatannya sekarang apa? Pemangku bumi dan pemimpin dunia tatanan baru. Dan dengar-dengar Lord Rangga ini masih anak angkatnya siapa? Ya, anak angkat keluarga Presiden Roosevelt, Oke, dari Amerika. bagian mana gitu? Amerika, dan kami tinggal di California. Wih, dekat apa Iya. dong California? Ibu saya di California,
Coupling adanya di mana dari sana. Pak RW-nya namanya Jaya Iya. Jangan Abidin. Enggak loh. Jadi itu dari lot usia SD ya. nah Mama, Bang Firdaus, ini Lord Rangga ini, beliau ini dulu pernah tinggal di California. Waktu usia berapa dulu? SD kelas 4 kami udah keliling di sana. Ibu angkatnya namanya siapa? Asia Roosevelt. Asia Roosevelt itu ibu angkat. Asia Carrera. Oh, jangan-jangan ini berita yang dibilang orang Amerika ketuker. Obama di sini. Ini Obama harus di SD Menteng. Jadi ada pertukaran pelajar jangan-jangan. Oh, waktu itu seperti itu. Iya. Kirain pertukaran nasib. Bener loh itu, bener loh. Iya. Obama kemari, Lord ke sana, bener. Iya, namanya pertukaran pemuda. Kan masih baik. Ada sih. Tahu Pak, yang Iya. aku nonton Lord of the Ring. Beda. Film horor. Beda. Ini Lord Rangga. Si Mama gimana sih? Gitu zamannya dulu Ini dia kalau ada Raja Halu dan Ratu Halu, satu lagi jadi nggak tahu. Mungkin bumi ini akan bergoncang. Oke, Lord Rangga. Yes. Mengenai tatanan perpolitikan. Iya. Ya, ini kan 2024 ini sebentar lagi. Ini Iya. 2022. Iya. Ya, ibaratnya 2023 itu mereka semua sudah berkemas-kemas. Iya. Iya. Sudah ya melakukan strategi politik. Yes. Menurut Lord Rangga, siapakah yang cocok jadi Presiden Republik Indonesia 2024? Yang pertama punya kriteria yang wajib harus diikuti oleh siapapun calonnya. Iya. Yang pertama dia harus bebas korupsi. Korupsi, iya. Iya. Siapapun calonnya, sekalipun di sini dari 16 yang diumumkan oleh Google ya, Wikipedia, Lord di sana ada di nomor 3 setelah Prabowo, Anies, dan Lord tercantum sebagai orang yang dicalonkan ataupun sudah mencalonkan. Lainnya adalah yang potensial. Nomor 33 maksudnya. Nomor 3. Nomor 3, Mama. Tiga. Nomor 3. Dan pollingnya terbesar 75% Lord saat ini. Wow. Polling, ya. Ya, betul. 75% dari 16 itu. Jadi para halu lovers. Yang kedua tadi, syarat kedua. Ya. Yang kedua setelah manusia itu tadi calon itu bersih dari korupsi, artinya gini, siapapun orang yang terdaftar atau mau mendaftar, kalau merasa pernah korupsi atau berkorupsi, dari sekarang turun, mundur. Malu. Oh, Ya. aja malu. Yang kedua, Belajar malu ya. yang kedua, Tadi udah yang kedua. belum dong. 3 dong sekarang. Yang kedua adalah berani dan jujur. Di sanalah keimanan berarti ada dalam dirinya. Karena dia seorang pemimpin, wajib di sana. Keren. Yang ketiga, baru ini sadar ini, siapapun pemimpinnya di tahun 2024 ya, Iya. baik capres, wapres ya, dari presiden dan presidennya, dia harus mampu dari sekarang, ya, dari sekarang. Agak Siap maju dikit, membayar- agak maju dikit, iya. agak maju dikit. Siap membayar Kamera maju, atas, kamera maju. Iya, hutang negara. Iya. Ya, hutang negara, siap membayar atas hutang negara, dan wajib dia bisa mewujudkan Indonesia gemah ripah lojinawi tata tentrem kertara harja, membangun Indonesia dengan ekonomi mandiri lebih baik dan maju tanpa berhutang. Kurang satu lot, kurang satu. Iya, karena Kurang satu. tadi tujuan satu. Iya. Kurang satu lagi. Adil makmur itu tadi bisa diwujudkan kalau syarat 3 dari ini wajib. Nah, perkara berkaitan siapapun manusianya, dari 16 orang kita kembalikan kepada konstitusional. Yes. Yes. Ya. Tapi kurang satu lot. Apa itu? Apa itu? Harus dari kalangan jin. Iya dong. Loh, harus kurang karena gini loh. Kalau presiden Indonesia ini tidak punya indera keenam, Betul. yang biasa main dengan jin, ini nggak akan bisa. Ya berarti begini. Iya. Begini bukan berarti bukan dari kalangan jin. Maksudnya bersahabat dan mengenal jin. Iya, Dan seperti itu. Ini kan penasehatnya Lord Rangga. Iya. Iya. Jadi Iya, kan tapi karena itu memang apalagi di Indonesia ya, yang di Jawa pun adalah Pulau Jin. Ya. Ya, betul. Karena Pulau Jawa itu Pulau Atlantis pertama dalam proses perjadian alam. Jadi tadi Maka- kenapa, maaf, Lord, saya potong Lord. Kenapa saya bilang harus dengan orang yang dekat dengan jin? Barusan saya dibisiki oleh panglima saya, Yes. Panglima Bayangkara yang datang dari gurun pasir Sahara. Ya. Di kita datang 1.500 jin nih. Yes. Untuk mengawal Lord Rangga. Bang Firdaus, barusan banget. Baru Iya. kita datang. Ada di mana posisinya? Itu di depan di WC Box bilang di WC Box. Bapak gimana sih Pak? Jadi Bapak takut mah. Tenang aja udah ada dekat. Iya. 1.500 jin ini bisikin ke saya. Tolong. Nggak usah 1.500 takut. jin. Tolong Ya. bilang
harus memahami tentang jin. Ya, dan itu berkaitan soal jin, alam manusia itu pasti ada alam jin dan juga alam-alam lainnya, nggak perlu ditakuti. Dan kalau ada misalkan itu mohon maaf, jinnya mereknya apa ya? Ya, ada. Ada kardinal ada. Kardinal kali ya. Artinya tidak perlu dirisaukan. Iya. Karena apapun juga dan tidak perlu dibanggakan. Kalau ada misalnya ini punten ini, ada seorang kiai yang mengerahkan dalam proses keberadaan jin untuk menyiapkan keamanan. Misalkan dengan 30.000, nggak usah bangga. Karena lot 1 miliar pun bisa dicerahkan. Wow. Lord izin Lord Bang Firdaus sama Gus. Dengar-dengar Lord ini kan sahabat Mama sebagai Ratu Halu, Papa sebagai Raja Halu dan Papa ini kenal Lord ini sudah sangat dekat. Ya. Aku tahu dia ini sahabat Mr. Putin. Yes. Dari umur berapa bersahabat dengan beliau? Putin itu kami bersahabat resminya itu tahun 13. Pertemuan pertama di mana? Saat itu kami memulai untuk menjajaki di tahun 2012. Ya. Waktu itu Pak Jokowi masih wali kota ya. Oke. Kami bersama kumpul dengan Profesor Sutadi Pujotomo. Ya. Kemudian ada Menteri Tenaga Kerja ya, yang zaman Pak Gus Dur. Oh, yang rapat di Rawa Bogor itu, Gus? Bukan. Pak Doktor itu ada Menteri Tenaga Kerja Eli Sugigi. Beda. Tangganya Vicky sekarang di sana. Di Bekasi. Di Bekasi. Bukan Cikarang, di Kemang Pratama. Ya. Oh iya, Kemang. Eman Suparno, doktor. Kami berkumpul 3 orang dalam artian menyukupi pada proses. Siapa aja waktu yang berkumpul? Lord, Yes. Pak Herman Suparno, Sama. Profesor Sutadi Pujotomo sebagai Vice President Pertamina. Oke. Memperhitungkan dalam proses keberadaannya bahwa di tahun 2022 Ya. akan ada krisis yang disebut krisis energi. Akhirnya kami berkumpul untuk mengatasi itu. Lalu kemudian Lord dibawalah oleh Profesor Sudi Pak Pujotomo itu tadi ke Rusia. Itulah yang akhirnya mempertemukan dengan kondisi Mr. Putin. Nah, Waktu itu Mr. Putin sudah presiden Rusia, sudah. Presiden Rusia udah. Karena dalam proses keberadaan minyak mentah Rusia akan rencana diimpor ke. Sekarang Lord bisa nggak telepon Mr. Putin? Kan Lord masih nyimpan nomornya? Kalau ada tapi telepon di sana. Oh coba minta. Tapi pernah ditelepon waktu di ini. Coba telepon lagi Lord. Kalau telepon Masih ada pulsa. Pakai BBM perasaan 2012 Coba Lord. dulu itu ya. Kita nih para halu internasional lovers. bukan. Iya. Itu bukan telepon Putin. Itu pesan ayam geprek. Ya udahlah. Pokoknya nyambung nih. Ini nih. Oke. Kita Oke. akan menyaksikan Lord Rangga akan menelepon Mr. Putin langsung presiden Rusia. Rusia. Halo. Mr. Putin. Nah kan? Aduh, di nuklir tadi. Oh iya. Yes. Mr. Rangga ya, Lord Rangga. Iya. Iya. Sudah saya peringatkan untuk kedua kali bahwa Bisa Putin bisa. Putin apa selamat, Lord? jangan salah. Nih, Putin dia mengatakan jangan salah. Dia juga bisa bahasa Indonesia karena Rusia dengan 15 negaranya saat itu USSR adalah mandat dari Bandung yaitu Asia Afrika. Wah, keren. Sehingga di sana bahasa Indonesia dikenal. Jadi Putin mengerti bahasa Indonesia. Bukan hanya Putin, anak-anak sekolah di sana diajarkan bahasa Indonesia. Silakan lanjut Lord. Dan Indonesia Raya pun dinyanyikan di sana. Tuh teriak-teriak. Ingat. Oh iya. Sorry. Ini ada yang ganggu. Ada yang mengganggu. Tapi biasa, ini adalah mereka kan orang-orang yang hebat di sini, ya. Ya, kalau Saya satu Pak Putin, saya yang ngawal-ngawal Lord sekarang Pak Putin. Iya Pak Putin, saya mantan suami Dewi Persik Pak Putin. Iya. Ini. Iya. Saya mantan itu selingkuhan Gali Ginanjar. Pak Putin saya minta nuklir Ratu. Jangan. Oh iya. Yang pasti Ya. Anda tidak akan lakukan atas pengeboman nuklir dimanapun berada. You adalah saudaraku, Yes. ya, sahabat yang baik dengan Lord. Lord mengenal dirimu ada sesuatu yang baik dan baik. Kalau kau memaksa untuk melakukan penggunaan nuklir, Lord Rangga akan kejar kau sebagai. Putin diancam. Maafin. Amsyong untuk Putin. Dimatiin dong Putin. Udah, saya yang mati. Oh kira. Gimana Lord? Pakai nomor saya ntar saya disadap. Gak apa-apa, santai aja. Santai aja. Nggak apa-apa. Penasehatnya. Ya, penasehat itu kan nuklir kenceng banget Lord. Ya, nggak usah. Tapi Lord Nggak usah izin ya takut. Lord ya. Yes. Berarti Lord sangat dekat dengan Mr. Putin. Ya, saya dekat dari tahun 2013 dan itu adalah
rencana atas perusahaan Putin minyak misalnya dikuasai di nomor jaringan 3 oleh Pak Putin, rencana untuk impor alat-alat yang disebut mini refinery. Yes. Karena saat ini mini refinery kita kan dari Amerika lebih mahal ya. Iya. Tadinya akhirnya impor untuk distribusi lebih gampang, membuat atas teknologi Rusia yaitu mini refinery. Oh, Mama ngerti. Nah, Mama mini refinery itu kilang minyak. Oh, kilang minyak. Nah, begitupun dengan ahli teknologi itu tadi, kemudian kita sepakati dengan minyak mentah itu akan diimpor. Nah, kita juga dengar ada berita dalam waktu dekat ini Lord Rangga akan ada pertemuan internasional. Itu pertemuan apa? Pertemuan konferensi dunia 3. Oke, siapa aja nanti yang hadir? Iya, yang jelas seluruh pemimpin negara akan diundang dan kumpul di Bandung. Ya. Tanggalnya Lord? Tanggal belum ditentukan, tetapi diperhitungkan kami maunya segera mungkin di tahun 2023 sampai 2025. IO-nya siapa Lord? IO-nya jangan di Ciwidey. Lagi banjir. Enggak di Bandung, di sana di Asia Afrika tentunya. Lagi banjir di Ciwidey. Di mana? Itu Bandung Selatan. Oh, Bandung Selatan. Jadi persoalan kaitan bangsa ini ketika resesi dunia tetap harus diselesaikan ada di Bandung, yaitu dengan Lord saat ini sedang mengusulkan kepada seluruh negara-negara, seluruh pemerintahan untuk sepakat membangun konferensi dunia 3 untuk menyelesaikan membangun perjanjian baru. Karena persoalan saat ini adalah maka diakui sebagai para pemimpin negara termasuk Pak Jokowi bahwa tahun 2023 adalah gelap. Gelap apa yang dimaksud itu? Maksudnya gimana tuh? Ya, gelap yang dimaksud di sana ada proses gelap ekonomi, ya artinya kesulitan ekonomi. Ngomong-ngomong Bang Firdaus nih, pangan, Lord dan sebagainya. Ini pakai kacamata melek apa dia? Bisa dilihat Bang? Iya. Dan bisa. Oh, kirain tidur Bang. Ada tadi. Tapi jangankan Saya lagi menelaah omongan Lord. Ngerti, Pak? Dari awal sampai habis, yang mana yang gua Oke gini, Lord izin Lord. Ini kan nama Pak Anies Baswedan ini muncul nih dari Partai Nasdem sudah memberikan deklarasi untuk mendukung Pak Anies presiden. Menurut Lord cocok nggak Pak Anies jadi presiden? Apakah Lord atau Pak Anies yang cocok? Siapapun cocok, asal syarat 3 tadi yang dimaksud dipenuhi dulu. Oke? Siapapun yang mau maju tadi harus bersih dari korupsi. Menurut Lord Rangga yang menang Lord Rangga atau Pak Anies Baswedan jadi presiden? Kalau sekarang dengan konteks yang ada survei Lord 75%, Pak Anies 6% kok. Berarti yang menang siapa Lord? Lord. Wow! Saya wakilnya, hidup Lord. Lord Rangga presiden. Nanti saya kasih hasil survei. Elektabilitas. Siap, Lord. Surveinya ada nanti buat Di Google ada ya? Ada nanti kita kasih. Nah sekarang kita ke Gus. Gus izin Gus. Iya, sip. Mantap. Perlu nggak mereka berdua Gus ruat? Oh kalau itu. Rukia, ya udah Cuma saya nambahin aja. Kalau versi ala santri Jawa, seorang pemimpin itu harus memahami jiwa cah angon. Nah, penggembala. Berarti ini posisinya Gus di timnya Lord Rangga sebagai capres sebagai apa nih? Penasehat alam gaib ya. Beliau ini bagian bayat, orang yang sudah lempeng di bayat. Iya bagian rukiah kan? Perlu nggak mereka berdua di rukiah? Tapi kalau Rukia rupanya Raja Halu dan Ratu Halu Rukia ya. Silakan Gus. Sebenarnya yang paling ribet sendiri itu paling ribet yaitu ngerukyah yang ngerukyah pasif, kesurupan pasif daripada kesurupan aktif. Oh. Kalau kesurupan aktif gampang, teriak-teriak bacain ayat kursi selesai. Yeah. Kesurupan pasif ini kadang kita yang nggak teriak-teriak tapi ternyata lebih parah daripada yang teriak-teriak. Nah kalau dari Oke, dan jumlahnya lebih banyak. Lah ini kesurupan pasif berarti. Pasif Teriak dulu deh tadi. Ini udah depresi. kalau dari Gus, menurut Gus, Lord ini kesurupan pasif nggak aktif. Off the record. Off the record ya. Oke Gus, izin Gus. Setengah ya. Berarti tapi Gus mendukung Lord Rangga menjadi presiden Republik Indonesia. Mendukung. Ada yang Sampai nanti menteri agamanya lah Gus. Oh gitu. Ya, saya wakilnya kan. Wakilnya nih dia ya. Dari Gus sendiri untuk sekarang melihat fenomena-fenomena. Oh gitu. Mbak Berbi bisa jadi menteri peranan waria bisa. Saya semua waria di Kalijodo semua saya basmi semua ya kan. Saya angkut semua saya jual ya. Bukan menteri peranan wanita. Bukan peranan lagi ya. Jadi maminya ya kan waria saya jual. Ngomong-ngomong tim kreatif mana pertanyaannya nih? Tim kreatifnya sampai
Sampai pusing sendiri timnya ya kan. Oke, jadi pokoknya kita yang pasti sangat mensupport Lord Rangga menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Amin. Sebagai penasihat juga Bang Firdaus. Dengan Menteri Pertahanan Keamanannya. Ya, dan juga Menteri Agama. Nah, Iya. ada rencana nggak kalian bertiga ini bentuk trio gitu? Trio cumi-cumi atau trio apa gitu? Kan itu sudah ada trio Kan cumi-cumi. saya ada trio buru-buru grup saya. Iya, trio buru-buru. Ini temennya Nino. Saya rekaman di studionya beliau. Iya, iya. Studionya gede banget. Nah, menurut Lord Rangga, kalau Bang Firdaus ini beneran keturunan sultan nggak sih? Betul. Oke. Gimana menurut lo? Ya, hari ini lahir dan kita tetapkan dan kita setujui. Tidak ada yang nggak boleh nggak setuju. Ya, saudara kita Aldi Taher sebagai Raja Halu. Tepuk tangan semuanya. Sukses Halu. Selamat ya. Selamat ya. Mubarak.